pembelajaran kita, biar semakin semangat, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo silakan berdiri. Dari rumah ada tidak yang punya unek-unek atau lagi bete sama kawan, lagi cemberut? Ada? Karena nampak ibu ini udah lemes-lemes gitu. Ada ya? Nah, ibu akan coba untuk merelaksasi kalian agar kalian fokus terhadap pelajaran yang akan kita pelajari. Bisa? Bisa. Pernah relaksasi? Tidak. Oke, ini kita coba ikuti perintah ibu ya. Silakan duduk dengan benar. Ayo, duduk. Kemudian tangannya dilipat atau tangannya buat serelaksasi mungkin. Bagaimana badan kalian nyaman duduknya, seperti itu. Sudah? Sekarang pejamkan mata. Pejamkan mata. Yuk dengarkan sebentar. Pejamkan mata, jangan ada yang buka mata. Dengar di musik itu suara apa aja? Musik. Ya, piano, suara air, suara alam. Serasa di mana dia? Hutan. Hutan, pegunungan, sungai, ya, iya, bebatuan. Ada lagi?
danau. Indah bukan suaranya? Indah. Kalau kalian berada di sana suka tidak? Suka. Oke. Seperti itu relaksasi. Hatinya tenang tidak? Tenang. Jadi sudah bisa fokus ini belajar? Ya, semangat ya. Semangat. Oke. Semua sudah ada bukunya di apa? Di meja? Sudah. Coba pada pertemuan sebelumnya, IPAS kita belajar tentang apa? Penyakit. Sistem gerak. Yang semalam kita lakukan? Eksperimen telur. Eksperimen apa? Direndam di air cuka. Iya, merendam telur di air cuka. Selama berapa hari? 5 hari. Sudah dibongkar semua? Sudah. Bagaimana hasilnya? Kuningnya keras. Lagi? Iya, telurnya menjadi semakin membesar. Betul. Apa lagi? Makin keras. Kenyal. Iya. Jadi nak, kulit telur itu menjadi rapuh kan? Ya. Iya. Ya. Sama seperti tulang manusia. Tulang manusia juga bisa rapuh. Telur cangkangnya dia menjadi rapuh setelah direndam dengan air cuka. Kalau tulang manusia rapuh, bisakah dia berdiri tegak? Tidak. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum ke tujuan pembelajaran kita, Ibu punya pertanyaan buat kalian. Pertanyaan yang pertama, pernahkah kalian merasakan pegal atau sakit pada tulang atau otot? Pernah. Menurut kalian, kenapa bisa? Kenapa bisa terjadi kok sakit ya tulangnya gitu? Karena apa kira-kira? Karena kekurangan vitamin D. Ada lagi? Mungkin kalau kalian dari rumah ke sekolah memakai tas tasnya berat tuh, sampai sekolah terasa sakit tidak tulangnya? Jadi itu apa akibatnya? Membawa beban. Iya, membawa beban yang sangat berat. Bagus sekali. Kemudian yang kedua, pola hidup seperti apa yang bisa membantu kita menjaga kesehatan sistem gerak? Olahraga. Iya, bagus. Makan sayuran, makan biji. Iya. Minum. Oke, bagus jawabannya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, setelah mempelajari cara menjaga sistem gerak pada manusia, kalian dapat menyebutkan beberapa jenis-jenis penyakit yang dapat menyerang sistem gerak. Dan yang kedua, kalian dapat menjelaskan bagaimana sih cara menjaga kesehatan sistem gerak melalui perilaku sehari-hari. Dan yang ketiga, kalian dapat membuat sebuah poster atau video singkat tentang cara menjaga sistem gerak pada manusia. Pasti bisa kan buat video yang suka TikTok kan itu? Pasti jago itu. Poster, pernah buat poster? Ya, nanti belajar ya. Nah, sebelum kita masuk ke inti, kita akan membuat kelompok. Sudah disepakati kemarin kelompok tentang eksperimen telur. Jadi hari ini mau lanjut
Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 1 bagaimana tubuh kita bergerak, topik C dengan materi penyakit yang menyerang sistem gerak, muatan pelajaran IPAS untuk kelas 6 SD. Kegiatan pembuka, perhatikan gambar. Pernahkah kalian merasakan sakit di bagian punggung karena salah posisi saat duduk atau salah posisi saat mengangkat barang? Atau pernahkah kalian melihat orang di sekitar kalian mengalami kelainan bentuk tulang belakang? Selain cedera ringan dan berat seperti patah tulang, banyak juga penyakit yang bisa menyerang sistem gerak manusia. Hal ini dikarenakan pola hidup yang tidak sehat dan kurangnya zat-zat penting yang dibutuhkan tulang. Bisa juga disebabkan karena kecelakaan atau kelainan dari lahir. Mari kita pelajari penyakit apa saja yang menyerang sistem gerak pada manusia. Penyebab kelainan sistem gerak pada manusia dikelompokkan menjadi 3. 1. Kebiasaan atau pola hidup yang salah. 2. Bawaan sejak lahir. Dan 3. Terserang penyakit seperti bakteri. Itulah ketiga penyebab kelainan sistem gerak pada manusia. Selanjutnya, mari kita pelajari apa saja kelainan pada sistem gerak manusia. Rakitis. Rakitis merupakan kelainan tulang yang disebabkan karena kekurangan vitamin D, kalsium, dan fosfat. Rakitis menyebabkan tulang anak menjadi rapuh, sehingga memicu kelainan pertumbuhan tulang yaitu berbentuk X atau O. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah bentuk kaki normal. Selanjutnya ini adalah bentuk kaki berbentuk X. Dan ini kaki berbentuk O. Inilah contoh dari rakitis yang menyerang tulang pada manusia. Selanjutnya, pencegahan rakitis dapat dilakukan dengan berbagai cara. 1. Mengkonsumsi makanan kaya vitamin D, kalsium maupun fosfat. 2. Ibu hamil mengkonsumsi suplemen vitamin D sesuai anjuran dokter. 3. Berjemur di bawah sinar matahari selama 10-15 menit sehari. Akan tetapi, sebelum berjemur, gunakan krim tabir surya atau sunscreen untuk mencegah kanker kulit. Selanjutnya, osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang disebabkan karena menurunnya kepadatan tulang. Osteoporosis disebabkan oleh kekurangan kalsium dan fosfor. Penyakit ini menyebabkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat terjatuh. Perhatikan gambar. Osteoporosis biasa menyerang pada orang tua di mana tulang sudah mengalami kropos. Selanjutnya, pencegahan osteoporosis dapat dilakukan dengan beberapa cara. 1. Mengkonsumsi makanan bergizi yang banyak mengandung vitamin D dan kalsium. Misalnya, memperbanyak minum susu dan mengkonsumsi ikan. 2. Olahraga secara teratur. 3. Berjemur di bawah sinar matahari pagi. Ada berapa macam penyakit yang menyerang sistem gerak yang sudah kalian lihat tadi di video? Ada berapa? Apa saja bisa sebutkan? Iya. Adakah jenis penyakit yang pernah kalian alami? Yang mana? Apa penyebab titanus? Hah? Kenapa titanus? Siapa yang pernah alami titanus? Akibatnya kenapa? Kena kaku.
Dua, tiga. Oke, yang maju duluan kelompok terkilir 1. Silakan maju. Terkilir 1. Mana kelompok terkilir 1? Orang Rehan. Ini kelompok terkilir 1. Siap maju? Enggak. Belum siap? Belum. Ada yang mau menggantikan, bersedia? Oke, berarti kelompok mana? Osteoporosis. Yuk kasih tepuk tangan untuk kelompok osteoporosis. Yang bersedia menggantikan kelompok terkilir. Yuk silakan. Kalian tadi yang video ya? Oke, yang kalian tadi yang video. Berarti buka, nanti ibu tampilkan videonya. Bisa? Oke, tunggu ibu ambil videonya ya. Oke, buka dulu. Coba dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok osteoporosis, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yuk silakan geser. Biar ibu tampilkan videonya. Nah, ini video kelompok osteoporosis ya. Perkenalkan, nama saya Rauda Kumasada. Perkenalkan, nama saya Atika Zalfa. Perkenalkan, nama saya Rijal. Perkenalkan, nama saya Rijal. Kami akan mempresentasikan hasil sistem gerak. Menjaga sistem gerak. 1. Makan makanan yang bergizi. 2. Rutin olahraga. 4. Jaga pola makan. 5. Makanan dari kulit darah. 5. Sistem gerak sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke sini lagi. Teman-teman, apakah ada yang mau menambahi? Saya Bu. Ya. Berdiri boleh berdiri Kak. Menurut saya, alangkah baiknya jika ditambahkan penyakit yang ada di dalam sistem gerak dan obatnya apa? Sekian, terima kasih. Oh ya, yang dimaksud Kaila, kalau bisa dia penyakitnya disebutkan, jadi jelas cara pencegahannya seperti apa. Seperti itu anak ya. Jadi besok-besok kalau ada tugas lagi diperjelas. Jadi umumnya ya kan. Jadi kalau misalnya seperti titanus, sebutkan cara pencegahan penyakit titanus itu seperti apa. Bisa
Ya, bagus Kaila ya. Memberi tanggapan untuk kelompok osteoporosis. Beri tepuk tangan untuk Kaila. Ada yang mau menambahkan? Cukup? Cukup. Boleh ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk mantap. 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 Ada lagi yang mau tampil? Satu kelompok lagi. Untuk presentasi kedua, siap-siap yang maju. Osteoporosis tadi menggantikan terkilir ya? Oke, berarti kita tukar. Kita tukar ya. Ayo, mana kelompok Titanus? Mereka lagi kelompok Titanus. Udah siap? Belum. Jadi bersedia maju? Enggak juga. Ada yang bersedia menggantikan? Kelompok mana? Kamu bersedia menggantikan? Iya. Bersedia? Jawab kamu bersedia, Bu. Nah, gitu lah. Yuk, silakan. Kasih tepuk tangan untuk kelompok Kerap. Perkenalkan, kami dari kelompok lordosis akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Rizky. Perkenalkan, nama saya Rafiki Nawar Ramadan. Silakan. Cara menghindari kram. 1. Pemanasan sebelum olahraga dan setelah itu bisa olahraga. 2. Menjaga kesehatan seperti duduk tidak terlalu lama. 3. Memperbanyak minum air putih supaya tubuh kita tidak kekurangan air. Sekian kami dari kelompok lordosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tanya kawan-kawan, ada yang mau menambahkan atau tidak? Apakah teman-teman ada yang mau menambahkan? Cukup? Cukup.
tubuhnya kuat. Seperti itu. Yuk sama-sama kita ucapkan yuk. Jika sistem gerak kuat, tubuh sehat. Seperti itu ya. Ayo, 1, 2, 3. Jika sistem gerak sehat, tubuh kuat. Yuk. Oke, sekarang Ibu mau refleksi hasil pembelajaran kita. Yuk, siapa yang mau refleksi dari pembelajaran awal sampai akhir? Apakah kalian senang? Apa yang kalian dapatkan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Yuk, siapa yang bisa? Siapa yang bisa refleksi? Yuk. Coba Ibu tanya dulu seluruhnya. Bagaimana perasaan kalian saat belajar atau saat mempelajari cara pencegah pada sistem gerak? Senang? Apa? Silakan Devi. Karena apa? Perasaan Devi saat belajar cara pencegahan sistem gerak ini kayak mana? Perasaannya dulu. Hah? Karena apa? Pasti ada alasannya kalau senang. Hah? Udah itu aja. Karena dapat mengetahui cara mencegah bagaimana menjaga kesehatan pada sistem gerak. Coba salah satunya cara mencegahnya bagaimana, Nak? Rutin olahraga. Iya, rutin olahraga. Ada lagi? Makan makanan bergizi. Iya, makan makanan bergizi. Apa lagi? Berjemur di matahari pagi. Iya, lagi. Menjaga pola makanan, istirahat cukup, istirahatnya yang cukup. Jadi kalau kalian istirahatnya tidak cukup pun itu dapat menimbulkan sistem gerak kalian itu tidak sehat, apalagi kalau kurang minum seperti itu. Karena pembelajaran kita sudah selesai, untuk pembelajaran selanjutnya kita sudah masuk ke bab 2 ya, yaitu tentang cerita tentang Indonesia kita. Jadi nanti di rumah bab 2 itu sudah bisa dibaca-baca ya. Karena pelajaran selanjutnya kita sudah masuk ke bab 2. Selesai pembelajaran kita. Boleh disimpan bukunya.
wabarakatuh.